kalau misalnya mau ke Jepang itu kira-kira ngabisin biaya berapa ya? Nah, jadi saya sekarang mau sharing sama teman-teman semua tentang rincian biayanya nih. Khususnya kalau misalnya kalian mau ke Tokyo, Jepang. Karena pengalaman saya sebelumnya, saya berangkat ke Tokyo. Nah, kita estimasi kita menginap selama 6 hari. Jadi, rincian biaya selama 6 hari bakal saya kupas tuntas sama teman-teman semua. Ini preparation budgeting menuju ke Tokyo, Jepang. Tapi overall bisa dipakai untuk ke beberapa tempat di Jepang selain di Tokyo. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama itu ada tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu kan harganya sewaktu-waktu bisa berubah ya, dan tiap-tiap daerah juga harganya berbeda-beda. Jadi kalau bisa kalian cari tiket promo atau tiket yang benar-benar menurut kalian itu murah banget. Kalau saya bilang sih, menurut saya itu rincian tiket pesawatnya bisa aja dari 3 sampai 6 juta. Karena kebetulan saya dari Bali, itu tiket pesawatnya itu sekitar 5 jutaan sampai 6 jutaan pas kemarin saya berangkat. Jadi sebisa mungkin cari aja tiket yang menurut kalian murah ya. Ini tergantung ya, kalau misalnya kalian perginya sendiri lebih baik cari kayak kapsul hotel atau hostel itu yang notabene yang harganya lebih murah. Kalau misalnya kalian mau budget travel ke Tokyo pasti cari yang lebih murah kan. Kalau misalnya kalian mau perginya rame-rame berdua, bertiga atau berempat itu kalau bisa, kalau misalnya mau dibagi harganya, di split harganya, bisa aja kalian cari hotel atau misalnya penginapan kayak Airbnb itu yang notabene harganya pasti lebih murah daripada hotel kan. Jadi ini cuma perkiraan biaya, itu kalau bisa cari yang selama 6 hari itu 1,5 juta sampai 3 juta. Nah, karena kebetulan kemarin saya itu pas ke Tokyo nginepnya di hotel, dan itu pun kita harga hotelnya kita split bertiga. Jadi kita per orang dapatnya 3 juta. Menurut saya lumayan mahal. Sebenarnya saya bisa aja cari penginapan yang lebih murah, tapi saya cari pengalamannya itu. Nah, bisa aja kalian dapat yang lebih murah daripada saya menginap. Oke, jadi saya coba cari penginapan di Jepang selama 5 malam. Kita anggap kita pergi ke Jepang berdua. Kalau misalnya kalian pergi sendiri, nanti tinggal cari aja yang lebih murah ya. Oke, jadi ini cuman contoh aja, itu kurang lebih kalau misalnya kalian mau nginap, ini saya pakai patokan berdua. Ini total harganya 2.400.000, ada yang 2 juta sekian. Rata-rata ini harganya kan masih untuk satu kamar berdua ya. Jadi kalau ini misalnya kalian split itu harganya paling nggak dapat 1,5. Jadi kalian kira-kira di cross check aja di tempat kalian mau. Misalnya kalian mau booking di Traveloka, Tiket.com, Booking.com atau Airbnb misalnya, itu bisa dicari aja di sana. Jadi kalian mesti patok sendiri harga tiket akomodasi hotelnya itu kira-kira bakal mau ngabisin berapa juta. Nah, jadi sekarang lanjut ke transportasi. Jadi untuk transportasi sendiri di Jepang itu menurut saya agak sedikit lebih ribet sih, karena harganya itu kita kurang tahu seberapa. Tapi untuk kalian mau memastikan harganya berapa, kalian bisa cek aja langsung di Google, atau kalian bisa pakai aplikasi namanya Japan Travel. Nah, dari sana itu live itu harganya berapa, karena itu emang bener-bener jadwal keretanya itu dikasih detail sama teman-teman semua. Untuk harganya berapa nanti kalian bisa cek di sana. Kalau misalnya kalian bingung cara makainya, kalian bisa aja pakai Google Maps. Di Google Maps juga dikasih tahu harganya berapa ngabisin ke lokasi yang kalian mau tuju dari lokasi tempat kalian berasal. Nah, kalau misalnya kalian mau irit, kalian bisa beli yang kayak tiket untuk wisatawan. Itu ada kalau di Tokyo namanya Tokyo Metro Pass. Cuman Tokyo Metro Pass itu berlakunya cuman di Tokyo area aja, dan itu cuma di pusat kota aja. Kalau misalnya di Osaka itu ada namanya
Kansai Pass ya, Kansai area Pass itu masih banyak banget juga pilihannya. Saya juga kurang tahu karena saya belum pernah ke sana, tapi saya bisa kasih sedikit informasi sama teman-teman semua. Itu ada harga paketnya yang untuk mungkin ada yang 2, 3, 4 sampai 5 hari, itu ada paketnya, harganya juga beragam. Jadi dari sana kalian bisa tentuin budget kalian untuk transportasi. Tapi saya bisa bilang sih transportasi ke Jepang itu kalau misalnya untuk rincian harinya kita 6 hari selama di Jepang itu kurang lebih 1 juta bisa kalian budgetin. Nah sebenarnya sih waktu saya kemarin ke Tokyo nggak nyampe 1 juta sih, tapi kalau misalnya kalian mau lebih aman jadi budgetin aja 1 juta. Kalau misalnya kalian mau lebih juga nggak apa-apa, lebih banyak lebih aman kan menurut saya. Nah untuk makannya ini kalian bisa budgetin per hari itu sekitar 1.500 yen sampai 2.000 yen. Dan kalau misalnya saya convert ke rupiah itu saya pakai 140 rupiah per 1 yennya, itu sekitar 200 sampai 300 ribu per harinya. Jadi ini tips ya buat kalian kalau misalnya mau sarapan pagi itu, kalau misalnya kalian nggak dapat sarapan di hotel, kalian bisa makan di 7-Eleven atau Family Mart. Itu rincian harganya itu dari 100 yen sampai 300 yen itu udah sama minum. Bahkan ada juga di restoran-restoran, kedai-kedai restoran yang kecil-kecil itu buka pagi-pagi buta itu nawarin harga yang cukup murah menurut saya, itu sekitar 200 yenan. Jadi itu udah sama minum juga. Jadi menurut saya sih udah murah banget. Kalau misalnya kalian nggak menemukan kedai-kedai seperti itu, kalian bisa aja makan di 7-Eleven atau Family Mart. Kalau misalnya di hotel kalian udah dapat, jadi kalian nggak perlu keluar biaya lagi dong. Nah untuk makan siangnya kalian bisa cari kayak restoran-restoran yang kayak sekelas Yoshinoya atau kedai-kedai yang ramen atau soba yang harganya tuh dimulai dari 350 yen. Jadi kalian bisa ngirim perbekalan kalian selama di Jepang selama sehari itu yang harusnya kalian ngabisin 1.500 sampai 2.000 yen, itu bisa aja kalian lebih sedikit habisinnya. Nah untuk makan malamnya kalian bisa aja makan di restoran yang lumayan bikin kenyang ya, yang lumayan bisa ngenyangin perut. Itu dari rincian harganya dari 700 yen sampai 1.000 yen, itu udah menurut saya sudah kenyang banget. Makanya saya bilang rincian biayanya untuk makan sehari itu dari 1.500 sampai 2.000 yen. Kalau kalian bisa menemuin restoran yang lebih murah daripada itu, kalian mau makannya kayak sekelas Yoshinoya terus, bisa aja kalian ngabisin di bawah 1.000 yen. Nah jadi kalau misalnya kalian ngabisin biaya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 yen per harinya, kalau misalnya kalian kali 6 itu sekitar 1.200.000 sampai 1.800.000 selama 6 hari. Itu untuk biaya makan aja. Nah lanjut ke tempat wisata nih. Overall tempat wisata di Jepang itu notabene gratis, tapi nggak semua, tapi lebih banyak dominan itu tempat wisatanya gratis. Jadi kalian nggak bakal ngeluarin biaya masuk ya, kecuali misalnya kalian mau ke kuil yang ada kayak nyemplungin uang paling 100 yen atau 200 yen gitu kan. Kalau misalnya kalian itu masuk kayak ke Tokyo Tower itu kan bayar lagi ya, tapi kalau misalnya kalian cuma mau fotoan doang di Tokyo Towernya itu kalian bisa aja dari luar fotoannya dan itu gratis semua. Jadi itu beberapa tempat di Jepang emang bayar, tapi kalau misalnya kalian mau nyari wisata gratis, konsepnya kan budget travel ya, jadi kalian otomatis nyari tempat yang gratis. Dan memang kebanyakan tempat di Jepang itu gratis gitu, nggak bayar, jadi nggak keluar biaya sama sekali. Tapi kalau bisa kalian budgetin aja untuk biaya tempat wisata itu paling nggak 500.000. Walaupun nggak kepake nantinya kan kalian bisa bawa pulang lagi uangnya, tapi paling nggak kalian budgetin aja 500.000 gitu. Nah oleh-oleh, nah ini yang paling penting, oleh-oleh, karena nggak tahu kenapa ya orang Indonesia itu notabene kayaknya emang harus beli oleh-oleh kali ya, tapi nggak semua emang. Jadi kalau bisa sih saya saranin itu, ini tips ya, saya saranin itu 500 sampai 1 juta aja untuk oleh-oleh. Dan satu hal lagi, di Jepang itu oleh-olehnya mahal banget, jadi kalau bisa di prepare lah seperti apa nanti mau beli apa aja di sana, karena emang harga untuk oleh-olehnya di Jepang itu mahal banget.
mungkin. Makanya saya bilang kalau bisa dibudgetin aja untuk oleh-oleh mungkin 500.000 sampai 1 juta aja. Dan karena emang oleh-oleh di Jepang itu yang menurut saya sih emang unik-unik ya, jadi mungkin kita bakal kalap gitu belanja, tapi paling nggak kalian sudah prepare budgetnya biar nggak kelebihan dari budget utama kalian. Nah, jadi total biaya perjalanan kalian selama di Jepangnya aja itu sekitar, kalau misalnya rinciannya yang lebih murah itu sekitar 3,2 juta, yang lebih mahal itu 4.300.000. Jadi kalau misalnya kalian bawa uang cuma 5 juta itu udah cukup banget. Nah, kalau misalnya kalian dapat tiket pesawat yang lebih murah, bisa aja budget kalian itu di bawah 10 juta kan. Jadi kalau bisa sih di browsing aja tiket pesawat sama harga akomodasi hotel atau misalnya penginapan kayak Airbnb itu, siapa tahu lagi ada promo, jadi bisa aja kalian meminimalisir budget kalian yang tiket sama hotelnya. Paling nggak bisa di bawah 10 juta, karena menurut saya sendiri untuk di Jepangnya aja itu 5 juta aja udah cukup untuk kalian. Bisa aja lebih murah daripada itu kalau kalian emang bener-bener ngirit banget. Sekedar informasi aja, pas saya kemarin ke Tokyo itu saya ngabisin sekitar 11 sekian, anggap saja 12 juta itu udah termasuk oleh-oleh. Bisa aja lebih murah daripada itu karena saya sendiri kurang ada pengalaman waktu pas saya ke Tokyo, makanya saya sharing informasi ini sama teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman semua bisa dapat budget di bawah 10 juta. So, jadi segitu aja di video kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman semua untuk merencanakan pembiayaan nanti ketika kalian mau ke Jepangnya. Paling nggak ya kalian ada bayangan lah, walaupun informasinya nggak banyak-banyak banget, tapi semoga aja membantu kalian untuk nanti ke depannya untuk merencanakan. Paling nggak kalian tahu nanti total biaya nanti selama ke Jepang seperti ini sih rincian biayanya. Kalian bikin aja kayak jadwal perjalanannya nanti kalian bikin lengkap banget supaya nanti kalian sewaktu di Jepang itu nggak kelabakan. Itu aja sih. So, jadi sampai ketemu di video saya yang selanjutnya ya. Bye bye.